Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama terkait materi ikatan ionik dan ikatan logam. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan ikatan ionik. Sebelum masuk ke ikatan ionik, kita membahas dulu perbedaan dari elektron valensi dan elektron dalam. Nah, seperti yang saya terangkan sebelumnya, elektron valensi itu adalah elektron yang menempati kulit terluar dari suatu atom. Sedangkan elektron dalam itu terletak di antara inti atom dan elektron valensi. Nah, contohnya di sini ada nitrogen. Nitrogen punya konfigurasi 1s2, 2s2, 2p3, atau kalau kita singkat dengan konfigurasi gas mulia adalah He, 2s2, 2p3. Maka dapat diketahui dari sini bahwa elektron valensinya itu adalah 5, yaitu ada 2 di sini dan 3, yaitu ada 5 elektron valensi, dan elektron dalamnya itu ada 2 elektron. Kalau kita gambarkan secara submikroskopik, di mana di sini ada inti atom, lalu di sini kulit yang pertama N sama dengan 1 dan ini N sama dengan 2, maka di N sama dengan 1 di sini ada 2 elektron, lalu di N sama dengan 2 atau kulit kedua di sini ada sebanyak 5 elektron. Contoh yang lainnya yaitu logam natrium. Di sini dia punya 11 elektron, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1. Kalau kita singkat konfigurasinya dengan konfigurasi gas mulia, maka didapatkan Ne 3s1. Maka dapat diketahui dari sini yang merupakan elektron valensi itu yang terletak di 3s, yaitu sebanyak 1 elektron, dan elektron dalamnya yaitu sebanyak 10 elektron. Nah, kalau kita gambarkan pada gambaran submikroskopik di mana ini N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 3, pada N sama dengan 1 dia terdapat 2 elektron. Jadi di sini N sama dengan 1 dia terdapat 2 elektron, N sama dengan 2 dia terdapat 8 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 elektron. Lalu di N sama dengan 3 dia terdapat 1 elektron. Jadi kulit terluarnya di sini ada 1 elektron valensi, sedangkan di dalamnya di antara inti atom ini dan di antara inti atom dan kulit terluar ini dia terdapat 10 elektron. Seperti itu. Selanjutnya kita membahas simbol Lewis atau lambang Lewis. Lambang Lewis didefinisikan sebagai lambang unsur dengan sejumlah titik yang menyatakan elektron valensi dari atom tersebut. Nah, terdapat dua aturan penulisan. Yang pertama, jika jumlah elektron valensi, jadi di sini elektron valensinya ya yang jadi acuan lebih kecil daripada 4, maka elektron valensi digambarkan sebagai titik tunggal di keempat sisi simbol unsur. Jadi contohnya kita ambil contoh di sini ada boron. Boron punya 5 elektron, maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p1 atau He 2s2, 2p1. Nah, dari sini diketahui kalau elektron valensi dari boron itu ada 3. Lalu kalau kita gambarkan simbol Lewisnya maka akan seperti ini, boron. Nah, di sini kan ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Nah, kita isi satu-satu dulu. 1, 2, 3. Atau bisa juga seperti ini. Terserah mulainya dari sisi yang mana, tapi satu-satu terlebih dahulu. Atau bisa juga karbon ada 6 elektronnya, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2 atau He 2s2, 2p2. Maka elektron valensi dari karbon itu ada 4, sehingga kalau kita gambar simbol Lewisnya akan seperti ini, 1,
2, 3, 4, seperti itu. Tapi jika jumlah elektron valensinya lebih dari 4, maka elektron valensi digambarkan sebagai titik tunggal di keempat sisi terlebih dahulu, lalu memasangkan sisa titik yang tersisa. Jadi misal kita ambil contoh selain nitrogen itu ada fluorine. Dia punya 9 elektron, maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p5. Nah, di sini kita tulis elektron konfigurasi gas mulianya 2s2, 2p5. Maka didapatkan elektron valensinya sebanyak 7 elektron, sehingga kalau kita gambar fluorine di sini punya 7 elektron. Kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, masih sisa, kita pasangkan 5, 6, 7. Jadi setiap sisi, satu sisi ini dia maksimal hanya 2 elektron. Itu untuk simbol Lewis. Nah, seperti yang kita tahu, unsur-unsur dalam tabel periodik yang paling stabil itu adalah unsur-unsur golongan gas mulia. Kenapa golongan gas mulia itu paling stabil? Dikarenakan kulit terluarnya kecuali helium dia terisi penuh dengan 8 elektron. Jadi kalau kita lihat di sini konfigurasi dari neon sampai dengan radon, dia elektron terluarnya dia terisi penuh dengan 8 elektron. Sehingga dikatakan golongan unsur-unsur golongan gas mulia itu adalah yang paling stabil. Nah, bagaimana unsur-unsur lain selain golongan gas mulia itu untuk mencapai kestabilannya, yaitu dengan cara menerima, melepas, atau memakai bersama elektron sehingga mereka memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya atau konfigurasi elektronnya menjadi sama dengan konfigurasi elektron dari unsur gas mulia. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah yang pertama yang menerima dan melepas, di mana nanti akan terbentuk yang namanya ion. Nah, ion sendiri didefinisikan sebagai atom atau kumpulan atom yang memiliki muatan positif dan muatan negatif. Nah, untuk yang muatan positif ini dinamakan kation, sedangkan yang muatan negatif di sini dinamakan anion. Nah, mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, kita bahas terlebih dahulu pembentukan kation. Dalam pembentukan kation ini dia disertai dengan pelepasan elektron. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya saya memberi contoh magnesium, di mana magnesium dia punya 12 elektron. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, untuk unsur magnesium atau atom magnesium ini mencapai kestabilan, dia harus mempunyai konfigurasi elektron yang sama dengan konfigurasi elektron dari salah satu unsur golongan gas mulia, di mana yang paling mendekati itu adalah konfigurasi dari neon. Jadi kalau konfigurasinya neon, dia punya 10 elektron, 1s2, 2s2, 2p6. Nah, untuk dapat dia magnesium sama konfigurasinya dengan konfigurasi neon, maka dia harus melepaskan 2 elektron valensinya ini. Nah, ketika dia melepaskan 2 elektron valensi, maka dia akan menjadi bermuatan 2+, karena dia melepaskan 2 elektron tadi, sehingga muatannya menjadi 2+. Nah, dalam pembentukan kation ini dia disertai dengan yang namanya energi ionisasi, di mana energi ionisasi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk membentuk kation dalam fase gas dari atomnya. Jadi pelepasan elektron atau pembentukan anion ini juga disertai dengan adanya energi ionisasi atau ionisasi energi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat
representase submikroskopiknya, di mana di sini ukuran atom Mg itu lebih besar daripada ukuran ion Mg2+ sendiri. Hal ini dikarenakan karena berkurangnya jumlah elektron itu menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron-elektronnya semakin kuat. Karena kan tadi dia sudah kehilangan 2 elektron. Oleh karena itu, inti atom dia tidak mau kehilangan elektronnya lagi, sehingga inti atom menarik kuat elektron-elektron yang tersisa mendekati intinya, yang mengakibatkan elektron-elektron yang tersisa itu semakin dekat ke inti dan menyebabkan ukuran ion Mg2+ itu lebih kecil daripada ukuran atom Mg-nya. Seperti itu. Selanjutnya pembentukan anion, di mana pembentukan anion ini disertai dengan penerimaan elektron. Nah, ketika suatu atom di sini ada, saya misalkan oksigen, dia punya konfigurasi 1s2, 2s2, 2p4. Nah, untuk konfigurasi elektron dari golongan gas mulia itu tadi, yang paling mendekati itu adalah konfigurasi dari neon, yaitu 1s2, 2s2, 2p6. Nah, sehingga untuk sama konfigurasi elektron ini dengan konfigurasi neon, dia harus, kan di sini 4, di sini 6. Dia masih kurang 2 lagi kan oksigen itu elektronnya, sehingga dia harus menerima atau menangkap 2 elektron ke inti atomnya. Nah, ketika dia menangkap 2 elektron, maka atomnya ini nanti dia akan bermuatan negatif, dimana karena dia menerimanya 2 elektron, maka muatannya menjadi 2 min. Nah, dalam pembentukan anion ini juga disertai yang namanya energi yang menyertai pembentukan anion dari fase gas dari atomnya, yang disebut dengan afinitas elektron. Nanti dibuka lagi apa itu afinitas elektron yang sudah saya jelaskan pada materi SPU kemarin. Nah, lalu kalau kita bandingkan di sini secara submikroskopik, ya, jadi kita bandingkan ukuran atom oksigen itu lebih kecil daripada ukuran ion oksigennya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena bertambahnya jumlah elektron itu menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron-elektronnya itu semakin lemah. Jadi awalnya dia punya kekuatannya dibagi, misal untuk menarik 8 elektron. Tapi dia bertambah 2 lagi, otomatis energinya atau gaya tariknya itu harus dibagi lagi dengan 2 elektron yang diterimanya. Akibatnya elektron-elektron itu gaya tariknya semakin lemah, gaya tarik inti terhadap elektron semakin lemah, dan elektron-elektron semakin menjauhi inti, sehingga ukuran dari ion oksigen itu lebih besar daripada ukuran atomnya. Nah, selanjutnya kita membahas terkait penggolongan ion. Berdasarkan jenis muatannya, itu tadi ada kation yang bermuatan positif, lalu ada anion yang bermuatan negatif. Nah, lalu berdasarkan jumlah atom penyusunnya, itu ada yang ion monoatomik dan ion poliatomik, di mana ion monoatomik itu terdiri dari satu jenis atom. Jadi misal di sini ada kation monoatomik, jadi ada Na, satu atom kan, Ka+, Ca2+, Mg2+, dan seterusnya. Dia hanya terdiri dari satu jenis atom. Begitupun untuk anion monoatomik juga terdiri dari satu jenis atom. Lalu untuk ion poliatomik itu terdiri atas 2 jenis atom atau lebih. Jadi di sini kalau kation poliatomik, di sini ada NH4+, maka dia tersusun dari atom N dan atom H. Untuk kation pH4+, dia juga tersusun dari atom P dan atom H. Untuk anion poliatomik di sini contohnya NO3-, maka dia tersusun atas atom nitrogen dan atom oksigen. Jadi dia tersusun dari
2 jenis atom atau lebih. Nah, kita tadi mengenal yang namanya kation dan anion. Nah, bagaimana ketika kation dan anion itu bereaksi? Apakah selalu menghasilkan senyawa ionik? Nah, kita bahas di sini ketika ada kation monoatomik dengan anion monoatomik, dia akan membentuk senyawa kovalen dengan syarat tersusun atas non-logam dan non-logam. Misal, kation monoatomiknya itu adalah H+, dia harus non-logam kan? Hidrogen dia kan masuk non-logam. Lalu anion monoatomiknya dia juga harus non-logam. Misal kita ambil contoh Cl-, maka dihasilkan HCl, yang mana HCl ini merupakan senyawa kovalen. Lalu kita ambil contoh lagi, misal H+ dan monoatomiknya anionnya kita ambil N3, maka dihasilkan senyawa HN3. Nah, HN3 di sini NH3 maksud saya. Nah, NH3 di sini merupakan senyawa kovalen. Lalu yang kedua, senyawa kovalen, dia akan menghasilkan senyawa kovalen jika dia tersusun atas kation monoatomik logam dan anion monoatomik non-logam dengan syarat perbedaan keelektronegatifannya adalah lebih kecil dari 1,7. Nah, untuk besarnya keelektronegatifan setiap unsur kemarin juga sudah saya bahas di bagian materi SPU berdasarkan skala Pauling di sini. Nah, kita ambil contoh kation monoatomik logamnya adalah Be2+, dan anion monoatomik non-logamnya adalah Cl-, maka akan menghasilkan senyawa BeCl2. Nah, kita cek besarnya keelektronegatifan. Jadi besarnya keelektronegatifan dari Be di sini ada 1,57. Lalu untuk Cl 3,16, maka besarnya perbedaan keelektronegatifan itu 3,16 dikurangi 1,57, maka dihasilkan 1,59. Maka di sini sesuai dengan persyaratannya, yaitu perbedaan keelektronegatifannya lebih kecil dari 1,7. Kita ambil contoh lain, misal Al 3+ kation monoatomik logamnya. Lalu untuk anion monoatomik non-logamnya kita ambil Br-, maka dihasilkan AlBr3. Kita cek perbedaan keelektronegatifannya. Al dia 1,61, lalu untuk Br 2,96, maka perbedaan keelektronegatifannya adalah sebesar 1,35. Jadi dia lebih kecil dari 1,7. Maka untuk BeCl2 dan AlBr3 itu merupakan senyawa kovalen. Lalu yang ketiga, dapat membentuk senyawa ionik jika yang bereaksi itu adalah kation monoatomik logam dan anion monoatomik non-logam dengan syarat perbedaan keelektronegatifannya adalah lebih besar atau sama dengan 1,7. Kita ambil contoh, di sini ada Na+ dan Cl- menghasilkan NaCl. Kita cek perbedaan keelektronegatifannya. Na dia 0,93, lalu untuk Cl 3,16, maka perbedaan keelektronegatifannya adalah 3,16 dikurangi 0,93, yaitu 2,23.
cocok ya, dia perbedaan keelektronegatifannya lebih besar dari 1,7. Lagi kita ambil contoh Mg2 plus O2 min, maka dihasilkan MgO, di mana Mg di sini keelektronegatifannya 1,31. Lalu untuk O keelektronegatifannya adalah 3,44, maka perbedaan keelektronegatifan dari Mg dan O di sini sebesar 2,13. Maka dapat disimpulkan kalau NaCl dan MgO itu merupakan senyawa ionik yang tersusun dari kation monoatomik logam dan anion monoatomik non-logam. Nah, selanjutnya yang kedua, reaksi antara kation monoatomik dan anion poliatomik. Nah, ada dua senyawa yang akan terbentuk dari kation monoatomik dan anion monoatomik. Yang pertama akan terbentuk senyawa kovalen dengan syarat kationnya merupakan ion H+. Jadi kationnya adalah H+, lalu untuk anion poliatomiknya, misal kita ambil contoh NO3-, maka akan terbentuk HNO3. Maka HNO3 ini merupakan senyawa kovalen. Kita ambil contoh lagi, H+ plus anion poliatomiknya adalah SO4 2-, maka akan terbentuk H2SO4 yang merupakan senyawa kovalen. Nah, selanjutnya yang kedua, reaksi antara kation monoatomik dengan anion poliatomik itu dapat membentuk senyawa ionik dengan syarat kationnya merupakan kation logam. Jadi misal kation logam dari golongan 1A, 2A atau sebagian dari 3A. Kita ambil contoh di sini ada kation logamnya K+, lalu anion poliatomiknya misal NO3-, maka akan terbentuk KNO3, di mana KNO3 ini merupakan senyawa ionik. Lalu kita ambil contoh lagi, Ca2+ plus SO4 2-, maka akan terbentuk CaSO4 yang merupakan senyawa ionik juga. Jadi kation monoatomik dengan anion poliatomik itu dapat membentuk senyawa kovalen dengan syarat kationnya adalah ion H+, dan dapat membentuk senyawa ionik dengan syarat kationnya adalah kation logam. Selanjutnya, reaksi antara kation poliatomik dan anion monoatomik, di mana reaksi antara kedua ini akan selalu menghasilkan senyawa ionik. Nah, kita ambil contoh kation poliatomiknya adalah NH4+. Lalu anion monoatomik kita ambil contoh Br-, maka dihasilkan NH4Br seperti itu. Lalu kita ambil contoh lagi PH4+ plus Cl-, maka akan dihasilkan PH4Cl. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau NH4Br dan PH4Cl merupakan senyawa ionik yang tersusun atas kation poliatomik dan anion monoatomik. Lalu reaksi antara kation poliatomik dan anion poliatomik juga akan selalu menghasilkan senyawa ionik. Kita ambil contoh di sini NH4 plus anion poliatomiknya NO3-, dihasilkan NH4NO3 yang merupakan senyawa ionik. Misal lagi PH4 plus dan SO4 2-, maka dihasilkan PH4 2 SO4. Nah, dari sini
dapat disimpulkan kalau NH4NO3 dan pH4 2 kali SO4 itu juga merupakan senyawa ionik. Nah, dari keempat reaksi antara kation dan anion di sini tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa senyawa biner yang tersusun atas atom logam dan atom non-logam itu tidak selalu merupakan senyawa ionik. Bisa juga dia terbentuk senyawa kovalen dengan syarat tadi besarnya keelektronegatifan itu adalah lebih kecil dari 1,7. Kesimpulan yang kedua yaitu senyawa ionik juga dapat tersusun atas atom-atom non-logam. Kita lihat tadi di reaksi antara kation poliatomik dan dengan anion monoatomik dihasilkan contohnya tadi NH4Br, di mana atom N, H, dan Br merupakan atom-atom non-logam. Contoh lainnya yaitu kation poliatomik dan anion poliatomik tadi NH4NO3, di mana kita tahu sendiri atom nitrogen dan hidrogen serta oksigen juga merupakan atom-atom non-logam. Nah, sehingga dari kesimpulan ini kita tidak boleh mendefinisikan atau menyimpulkan kalau senyawa ionik itu pasti tersusun atas atom logam dan non-logam, karena itu kurang tepat. Sehingga untuk mendefinisikan ikatan ionik atau senyawa ionik itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya elektrostatis antara kation dan anion. Jadi kita menekankan gaya elektrostatis antara kation dan anion tersebut sehingga menyebabkan adanya ikatan ionik dan terbentuklah yang namanya senyawa ionik. Oke, kita lanjutkan ke pembentukan senyawa ionik. Nah, senyawa-senyawa ionik itu pada umumnya dapat diperoleh melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui reaksi metatesis atau reaksi uraian berganda dalam pelarut air. Jadi misal di sini ada Na2SO4 larutan direaksikan dengan larutan BaCl2, maka akan dihasilkan NaCl dan BaSO4, di mana keduanya ini merupakan senyawa ionik yang tersusun dari, kalau ini dari kation mono dan anion mono, sedangkan BaSO4 tersusun dari kation mono dan anion poli. Lalu contoh lainnya ada Na2CO3 direaksikan dengan larutan BaNO3 2 kali menghasilkan NaNO3, dan BaCO3 yang keduanya juga merupakan senyawa ionik yang tersusun dari, di sini ada kation mono dan anion poli. Di sini juga sama, dia tersusun dari kation mono atomik dan anion poliatomik, seperti itu. Lalu selain itu, senyawa ionik dalam fase gas juga dapat dibentuk dari atom-atomnya dalam fase gas. Nah, sebenarnya reaksi ini memerlukan kondisi khusus yang cukup rumit untuk dapat dipenuhi. Pada pembentukan senyawa ionik dari atom-atomnya dalam fase gas, itu dimulai dengan terjadinya transfer satu atau lebih elektron dari atom logam ke atom non-logam, seperti contoh antara Na gas di sini dan Cl gas. Nah, ketika atom Na dia melepaskan satu elektronnya, maka dia akan menjadi bermuatan positif. Sedangkan atom Cl yang menerima satu elektron dari Na, dia akan menjadi bermuatan negatif. Nah, karena dia terbentuk kation dan di sini dia terbentuk anion, maka akan terjadi gaya tarik elektrostatik dari kation dan anion tersebut yang menyebabkan adanya ikatan ionik dan terbentuklah yang namanya ikatan yang akhirnya terbentuklah senyawa ionik. Nah, kalau kita
uraikan atau kita gambarkan secara keseluruhan tahap-tahap pembentukan NaCl dalam fase gas dari atom-atomnya dalam fase gas dapat ditunjukkan melalui reaksi seperti ini. Jadi Na gas dia melepaskan satu elektronnya menjadi Na plus gas dan dilepaskan satu elektron. Lalu Cl- gas dia menerima satu elektron, dia menjadi Cl- gas. Nah, maka di sini akan terbentuk ikatan ionik dari Na plus gas dan Cl- gas sehingga terbentuklah NaCl gas. Atau kita jumlahkan seperti ini, kita simpulkan Na gas plus Cl gas menjadi NaCl gas, seperti itu. Itu untuk pembentukan senyawa ionik melalui transfer elektron. Jadi satunya dia melepaskan, lalu elektron yang dilepas akan diterima oleh atom satunya. Nah, di sini ada gambaran representasi submikroskopiknya, di mana dapat dilihat di sini atom Na karena dia melepaskan satu elektron, maka gaya tarik inti terhadap elektron-elektron sisa akan semakin kuat. Akibatnya ukuran Na plus dia lebih kecil daripada ukuran atomnya. Sedangkan Cl- karena dia menerima satu elektron dari Na, maka gaya tarik inti terhadap elektronnya akan semakin lemah sehingga elektron-elektron semakin menjauh dari inti yang mengakibatkan ukuran ion Cl- itu lebih besar daripada ukuran atomnya. Dalam pembentukan senyawa ionik selalu disertai dengan pelepasan dan penyerapan sejumlah energi sehingga nantinya diperoleh senyawa ionik. Nah, kalau kita lihat gambaran atau representasi makroskopik, di sini kita ambil contoh Na dan Cl. Na di sini dia bentuknya padatan. Jadi seharusnya adalah seperti ini. Na padatan plus gas. Untuk klorin itu dia wujudnya adalah gas, di mana keberadaannya di alam dia sebagai unsur diatomik, sehingga representasi simboliknya sebenarnya adalah seperti ini, sehingga menghasilkan NaCl solid kan, padatan garam dia bentuknya padat kan seharusnya, sehingga reaksinya adalah Na solid plus Cl2 gas menghasilkan NaCl solid. Nah, kalau kita lihat kebanyakan reaksi dalam contoh pembentukan senyawa ionik itu adalah dalam keadaan gas, atau Na gas plus Cl gas akan menghasilkan NaCl gas. Nah, mana yang benar? Sebenarnya kedua-duanya benar, hanya saja untuk reaksi yang ini Na gas plus Cl gas menghasilkan NaCl gas itu banyak digunakan di jenjang sekolah menengah atas. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mempermudahkan siswa memahami pembentukan senyawa ionik. Tapi sebenarnya reaksi aslinya itu adalah Na solid plus Cl2 gas menjadi NaCl solid. Nah, bagaimana padatan natrium dengan gas klorin ini bereaksi menghasilkan NaCl solid atau padatan NaCl. Nah, di sini dia disertai dengan beberapa reaksi, di mana reaksinya itu ada yang menyerap energi, ada juga yang menghasilkan energi. Nah, untuk reaksi ini saya tuliskan lebih ringkasnya di sini. Dia dari Na solid plus Cl2 gas. Nah, Na solid ini untuk dapat bereaksi dia harus dijadikan atau diputuskan ikatan logamnya di sini, sehingga nanti akan menghasilkan Na gas. Nah, reaksi pemutusan atau delta H atomisasinya itu dia selalu bernilai
positif atau berlangsung secara endotermik. Karena apa? Karena untuk memutuskan ikatan logam pada natrium itu dibutuhkan sejumlah energi. Lalu untuk Cl2, untuk dia menjadi Cl gas, menjadi atom tunggal, jadi dia tadi kan Cl2 dia seperti ini, submikroskopiknya kan. Nah, untuk menjadi atom tunggal dia harus diputus juga ikatannya, sehingga untuk delta H ini kan setengah ya, menjadi setengah bagiannya dari 2 menjadi 1, setengah energi atau entalpi disosiasinya, pemutusan ikatannya dia selalu bernilai positif juga atau berlangsung secara endotermik. Karena apa? Karena untuk memutuskan ikatan dibutuhkan sejumlah energi. Lalu selanjutnya gas natrium dia akan membentuk atau melepaskan elektron, membentuk Na+ gas, dimana ketika dia pembentukan kation ini dia disertai dengan energi ionisasi atau ionization energy, dimana dia juga akan selalu berlangsung secara endotermik, karena untuk melepaskan sejumlah atau melepaskan satu elektron itu dibutuhkan energi untuk mengatasi gaya tarik inti atom terhadap elektron yang akan dilepaskan tersebut. Lalu untuk yang Cl gas, dia akan menerima elektron dari natrium sehingga dia menjadi Cl- gas. Untuk energi yang menyertai itu adalah energi afinitas elektron yang dia juga berlangsung secara dia berlangsung secara eksotermik. Karena apa? Karena gaya tarik inti terhadap elektron yang akan masuk itu lebih besar daripada gaya tolak elektron dalam terhadap elektron yang akan masuk tersebut, sehingga dihasilkan sejumlah energi. Selanjutnya, Na+ bereaksi atau terjadi gaya elektrostatis dengan Cl- sehingga menghasilkan Na+ Cl- gas, di mana energi yang menyertai adalah delta H ion pair atau pasangan ion yang dia selalu atau berlangsung secara eksotermik. Jadi ketika pembentukan ikatan dari kation dan anion itu dia menghasilkan energi. Nah, untuk Na+ dan Cl- ini dari wujud gas dia bisa menghasilkan padatan NaCl solid, maka dia juga akan menghasilkan sejumlah energi, di mana energinya dinamakan dengan energi Kisi. Jadi kalau kita lihat bentuknya di sini, ini namanya adalah Kisi kristal NaCl. Jadi wujudnya berupa kisi. Nah, kalau kita lihat di sini secara submikroskopiknya, di mana ini gambaran 3 dimensi, sedangkan ini gambaran 2 dimensinya. Kalau kita lihat di sini Na+, di sini Na+, di sini Cl-. Nah, dalam susunan dalam kisinya itu selalu dia selang-seling Na+, Cl-, Na+, Cl-, dan seterusnya. Nah, di mana kalau kita lihat gambaran 3D-nya di sini, satu ion Na+ itu dikelilingi oleh 6 ion Cl-. Begitupun untuk ion Cl- itu juga satu ion Cl- dikelilingi oleh 6 ion Na+. Selanjutnya kita akan membahas terkait sifat-sifat senyawa ionik. Yang pertama, senyawa ionik dapat menghantarkan listrik dalam keadaan tertentu. Nah, kemampuan senyawa ionik dalam menghantarkan listrik ini berhubungan dengan
pergerakan dari kation dan anion. Nah, kalau kita lihat di fase padatan, dia anion dan kation senyawa ionik dia terikat dengan kuat sehingga dia tidak dapat bergerak bebas. Akibatnya padatan senyawa ionik karena dia kation dan anionnya tidak dapat bergerak bebas dalam fase padatan, senyawa ionik tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, pada fase lelehan, kation dan anion dapat sedikit bergerak bebas sehingga dia senyawa ioniknya dapat sedikit menghantarkan listrik. Sedangkan ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air, maka kation dan anionnya dia akan terdisosiasi sehingga kation dan anion dapat bergerak dengan bebas yang mengakibatkan senyawa ionik dalam bentuk larutan dia dapat menghantarkan arus listrik. Lalu yang kedua adalah senyawa ionik cenderung memiliki titik lebur yang tinggi. Di sini sebagai contoh ada beberapa alkil halida. Di sini ada NaF, NaCl, NaBr dan NaI. Nah, kalau kita bandingkan jari-jari ion dari F main itu lebih kecil dari Cl main, lebih kecil dari Br main, dan lebih kecil dari I main. Sedangkan panjang ikatan ionik pada kristal. Jadi panjang ikatan ionik pada kristal NaF itu lebih kecil daripada NaCl, lebih kecil daripada NaBr, dan lebih kecil daripada NaI. Sehingga kekuatan ikatan ionik, jadi kekuatan ikatan ionik pada kristal NaF itu lebih besar daripada NaCl, lebih besar daripada NaBr, dan lebih besar daripada NaI. Nah, akibatnya titik lebur dari NaF itu lebih besar daripada NaCl, lebih besar dari NaBr, dan lebih besar dari NaI. Seperti itu. Jadi hubungannya adalah dari jari-jari anionnya, lalu berpengaruh terhadap panjang ikatan ioniknya. Semakin pendek panjang ikatan ioniknya, maka gaya tarik elektrostatiknya akan semakin kuat yang mengakibatkan ikatan ioniknya juga akan semakin kuat juga. Nah, semakin kuat ikatan ionik, otomatis untuk memutuskan ikatan tersebut dibutuhkan energi yang tinggi sehingga titik leburnya juga akan semakin tinggi pula. Lalu yang kedua, senyawa ionik cenderung larut dalam pelarut dengan kepolaran yang tinggi. Ini contohnya pelarut dengan kepolaran yang tinggi itu contohnya adalah air. Nah, larutan senyawa ionik dalam air itu dapat menghantarkan arus listrik karena dalam larutan ion-ion hasil disosiasi itu dapat bergerak bebas. Nah, senyawa ionik itu tidak larut dalam pelarut nonpolar, jadi senyawa ionik tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti CCl4 dan CS2. Nah, senyawa ionik juga tidak larut dalam pelarut-pelarut organik. Pelarut organik seperti aseton, etanol, dan dimetil ether. Jadi senyawa ionik tadi lebih cenderung larut pada pelarut dengan kepolaran tinggi yaitu air, dan tidak larut pada pelarut nonpolar serta tidak larut pada pelarut organik. Lalu sifat yang terakhir adalah senyawa ionik pada umumnya
keras tetapi rapuh. Nah, seperti yang kita tahu, senyawa ionik itu wujudnya adalah padatan. Kalau padatan otomatis dia keras kan. Nah, ternyata walaupun keras dia memiliki sifat yang rapuh. Rapuh di sini bagaimana? Ketika dia terkena tekanan atau pukulan, maka senyawa ionik tersebut akan rusak atau pecah. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat tadi secara submikroskopik, susunan dari kristal atau kisi kristal dari senyawa ionik itu selalu berselang-seling antara kation dan anion, ya. Kation, ini anion, kation, anion, kation, dan seterusnya. Nah, ketika dia diberi tekanan di sini, maka akan terjadi pergeseran susunan. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi pergeseran susunan kation dan anionnya yang menyebabkan kation bertemu kation, anion bertemu anion. Nah, apa yang terjadi ketika kation bertemu kation, anion bertemu dengan anion? Maka akan terjadi tolakan atau gaya tolak yang mengakibatkan senyawa ionik menjadi pecah karena dia tidak terjadi gaya tarik-menarik, melainkan akan terjadi gaya tolak, menolak antar kation dan kation, anion dan anion. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait ikatan logam. Nah, sebenarnya ada 3 teori tentang ikatan logam, yaitu yang pertama teori elektron bebas, kedua teori ikatan valensi, dan yang ketiga adalah teori orbital molekul. Tapi untuk kali ini kita hanya akan membahas teori elektron bebas. Nah, teori elektron bebas itu juga disebut sebagai model lautan elektron atau model awan elektron. Nah, model awan elektron ini dikemukakan oleh Drude pada tahun 1900 dan disempurnakan oleh Lorentz pada tahun 1923. Nah, berdasarkan model awan elektron, logam dianggap terdiri dari ion-ion logam yang merupakan bola-bola keras yang tersusun secara teratur dan berulang, di mana di sekitar ion-ion logam tersebut terdapat awan elektron yang terbentuk dari elektron valensi atom-atom logam. Nah, awan elektron ini dianggap dapat bergerak bebas apabila logam diberi beda potensial. Jadi di sini adalah bola-bola yang ini ada natrium, ya, logam natrium, di mana dia Na+ ini sebagai bola-bola keras, di mana dia tersusun secara teratur. Di sini susunan kationnya. Lalu ada elektron-elektron di sekitarnya yang tersusun secara tidak teratur, di mana elektron yang ada di sekitar ion natrium ini itu adalah elektron valensi. Jadi elektron valensi dari natrium. Jadi setiap satu atom natrium itu punya satu elektron valensi, atau setiap Na+ ini dia terdapat satu elektron valensinya. Nah, tadi saya bilang kalau elektron-elektron valensi digambarkan secara tidak teratur untuk menunjukkan sifat mobile atau mudah bergeraknya dari lautan elektron atau awan elektron yang ada di sekitar ion-ion atau di sekitar kation. Nah, lautan elektron tersebut itu berfungsi sebagai penyangga atau buffer antara ion-ion logam yang ada di sekitarnya, sehingga tolakan antar mereka menjadi minimal dan logam bersifat stabil. Nah, dari sini ikatan logam berdasarkan model awan elektron didefinisikan sebagai gaya tarik antara kation-kation logam dengan awan elektron yang bermuatan negatif yang terbentuk dari elektron valensi dari atom-atom logam tersebut. Jadi, ikatan logam ini adalah gaya tarik dari kation logamnya dengan elektron valensinya. Nah, kalau kita bandingkan di sini
ada logam natrium, dan di sini ada logam magnesium. Nah, kira-kira mana yang lebih kuat? Kita lihat dari jumlah protonnya dulu. Jadi kalau jumlah proton dari magnesium itu adalah lebih besar daripada jumlah proton dari natrium, kan? Nah, karena jumlah proton magnesium lebih besar dari jumlah proton natrium, maka kekuatan gaya tarik inti terhadap, ini Mg2+, ya, ini Na+, terhadap elektron-elektron pada ion Mg2+ itu adalah lebih besar dari Na+. Sehingga jari-jari ion Mg2+ itu lebih kecil daripada jari-jari ion Na+, karena gaya tarik inti yang kuat menyebabkan elektron-elektron lebih mendekat ke inti, akibatnya jari-jarinya akan semakin kecil. Nah, karena jarak inti ion terhadap awan elektron logam itu semakin kecil, sehingga jarak inti terhadap elektron, karena tadi kan jari-jarinya semakin kecil, jarak inti terhadap elektron juga semakin kecil, maka di sini Mg2+ lebih kecil daripada Na+, jarak inti terhadap elektronnya. Sehingga semakin dekat jarak inti terhadap elektron, kekuatan ikatan logamnya juga akan semakin kuat. Maka kekuatan logamnya akan semakin kuat Mg2+ daripada ion Na+. Seperti itu. Itu untuk perbandingan kekuatan ikatan antara ikatan logam magnesium dan ikatan logam pada natrium. Jadi perbedaannya, jadi kalau dari sini perbedaan ikatan logam dengan ikatan ion, kalau ikatan ion tadi adalah gaya elektrostatik antara kation dan anion, tapi kalau ikatan logam adalah gaya tarik antara kation logam dengan elektron valensinya, ya. Nah, untuk ikatan logam semakin banyak protonnya, maka kekuatan gaya tarik inti terhadap elektron pada ion juga akan semakin besar, yang mengakibatkan gaya tarik itu elektron-elektron semakin mendekat ke inti, jari-jarinya semakin kecil, jarak inti terhadap elektron semakin dekat, maka kekuatan ikatan logamnya juga akan semakin kuat. Nah, untuk sifat-sifat logam yang pertama adalah logam dapat ditempa dan diregangkan. Kalau kita bandingkan dengan senyawa ionik tadi, kalau diberi tekanan akan hancur. Tapi kalau logam meskipun diberi tekanan atau ditempa, itu dia tidak akan hancur, hanya akan berubah bentuk. Hal ini dikarenakan oleh sifat dari elektron valensinya yang dapat bergerak bebas itu tadi. Sehingga ketika logam diberi tekanan, maka elektron valensinya akan menyesuaikan bentuknya terhadap gaya tariknya terhadap kation. Jadi kalau di senyawa ionik tadi, karena tidak dapat bergerak bebas, terkena tekanan, maka akan terjadi gaya tolak antara kation-kation dan anion-anion. Tapi kalau di ikatan logam, karena sifat elektron valensinya bergerak bebas, sehingga ketika dia diberi
tekanan, posisi elektron valensi akan menyesuaikan posisi dari kationnya. Jadi dia bersifat fleksibel seperti itu. Lalu sifat logam yang kedua yaitu adalah dapat menghantarkan listrik dan panas. Nah, semua logam merupakan konduktor listrik dan panas yang baik. Fenomena ini dapat dijelaskan berdasarkan model lautan elektron. Nah, di sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa berdasarkan model tersebut, lautan elektron yang terdapat di sekitar ion-ion logam itu dia bersifat mobile atau mudah bergerak. Sebelum logam diberi beda potensial, elektron-elektron dalam lautan elektron itu dapat bergerak bebas ke segala arah dengan jumlah yang sama. Nah, apabila pada logam itu diberi beda potensial, pada satu ujung logam ditempatkan elektroda positif dan pada ujung yang posisinya berlawanan ditempatkan elektroda negatif, maka jumlah elektron yang bergerak ke elektroda positif akan lebih banyak dibandingkan jumlah elektron yang bergerak ke elektroda negatif sehingga terjadi hantaran listrik. Kenaikan temperatur juga dapat meningkatkan vibrasi dari ion-ion logam yang terdapat dalam kristal logam sehingga menghambat pergerakan awan elektron yang ada di sekitarnya. Akibatnya daya hantar listrik logam berkurang. Nah, daya hantar panas logam juga dapat dijelaskan dengan model lautan elektron. Berdasarkan model ini, apabila satu bagian dari logam dipanaskan, maka lautan atau awan elektron di tempat tersebut mendapat tambahan energi termal. Karena awan elektron mudah bergerak, maka energi termal tersebut dapat ditransmisikan ke bagian-bagian lain dari logam yang memiliki temperatur lebih rendah, sehingga bagian tersebut menjadi panas. Lalu sifat yang ketiga adalah logam berkilau jika terkena cahaya. Permukaan logam yang halus dan bersih akan memberikan kilau atau luster tertentu. Kilau dari logam adalah tampak sama meskipun dilihat dari berbagai sudut sinar pantul. Hal ini memungkinkan untuk dapatnya sebagian logam digunakan sebagai pemantul sinar tampak, misalnya logam perak pada cermin perak. Logam besi dan aluminium juga dapat berkilau, akan tetapi kilaunya cepat memudar karena terbentuknya oksida pada permukaan logam akibat reaksinya dengan oksigen di udara. Nah, logam tampak berkilau apabila sinar tampak yang mengenainya itu dipantulkan oleh elektron-elektron bebas yang ada pada logam. Elektron-elektron bebas tersebut dapat merupakan elektron-elektron dalam lautan elektron. Cahaya yang mengenai permukaan logam menyebabkan elektron-elektron tersebut bervibrasi dengan frekuensi vibrasi sama dengan frekuensi cahaya. Elektron yang bervibrasi tersebut akan memancarkan cahaya dengan frekuensi yang sama pula sehingga permukaan logam tampak berkilau. Nah, terkait kilau logam, kita mengenal 3 macam kilau logam, yaitu kilau emas, kilau perak, dan kilau tembaga. Lalu sifat yang keempat yaitu titik lebur logam itu relatif tinggi. Nah, titik lebur logam ini berhubungan langsung dengan kekuatan ikatan logamnya. Semakin kuat ikatan logam, semakin besar energi yang diperlukan untuk meleburkan logam. Akibatnya, titik lebur logam itu akan semakin tinggi. Kecenderungan ini teramati dengan jelas untuk titik lebur logam-logam golongan utama. Seperti pada logam natrium, ikatan logam pada natrium itu lebih kecil daripada ikatan logam pada magnesium kan tadi. Akibatnya titik lebur logam magnesium itu lebih besar daripada titik lebur logam natrium. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi ikatan ionik dan ikatan logam.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk lebih jelasnya terkait sifat-sifat logam bisa disimak video berikut ini. The positive ions are surrounded by a mobile sea of electrons. These valence electrons are free to move away from their atoms of origin. When one electron flows away, another one moves in to take its place, due to the electrostatic attraction between the cations and the electrons. This is the nature of metallic bonding, what holds a metal together. Compare this image of a collection of cations surrounded by a mobile sea of electrons. The highly mobile sea of electrons is responsible for the shininess of metals. Photons of light are more readily absorbed by free electrons, which can easily jump to a higher energy level. Then, when they fall back down a level, the energy is re-emitted as light. The color of the metal is determined by the wavelength of light which is re-emitted. Similarly, this free flow of electrons explains the ability of metals to conduct heat and electricity. When you heat up a metal, the free electrons quickly start vibrating. Increased kinetic energy means increased temperature. When an electric current is applied to a metal, electrons enter from one side, causing repulsion and generating movement within the sea of electrons, and an equal number of electrons exit the metal as the number that entered. The mobile sea of electrons also explains the malleable nature of metals. If you strike an ionic crystal with a hammer, it shatters. This is because the applied force pushes like ions close together. They violently repel each other, breaking the crystal apart. In contrast, if you hit a metal with a hammer, it doesn't break, it just dents. Metals are able to deform in response to an applied force. The mobile sea of electrons shields the cations from each other, preventing violent repulsion and allowing the metal to change shape. The most malleable metal is gold. A similar property to the malleability of metals is their ability to be pulled into long, thin wires. We call this ductility. Ionic compounds are not ductile for the same reason they are not malleable in general. If an ionic compound is forced into a long cylinder, it breaks apart because of the repulsion of like ions. In contrast, a metal can be pulled into a long cylindrical shape because the cations can line up, shielded from each other as the fluid-like sea of electrons flows around them. The most ductile metal is platinum. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.